Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sahid. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 10 SMA mengenai perubahan lingkungan. Materi ini disusun berdasarkan kompetensi dasar, yaitu menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan, serta merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Materi yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu apa itu perubahan lingkungan. Yang kedua, jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang ketiga, dampak dan cara penanggulangannya. Serta yang keempat, pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, perubahan lingkungan. Nah, apa sih perubahan lingkungan itu? Kalian bisa melihat gambar yang ada di layar. Bagaimana kondisi lingkungan di atas? Kotor sekali bukan? Apakah air tersebut layak untuk dikonsumsi? Tentu saja tidak. Apakah yang terjadi pada air tersebut sehingga air tersebut bisa terjadi seperti itu? Mari kita simak penjelasannya. Perubahan lingkungan adalah terganggunya keseimbangan lingkungan dikarenakan faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam bisa dikarenakan gunung meletus, banjir, dan sebagainya, sedangkan faktor manusia disebabkan oleh pencemaran yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan pembentukannya. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa lingkungan tersebut tercemar oleh polusi udara yang disebabkan oleh pabrik atau cerobong asap pabrik. Faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan tersebut terdapat dua faktor. Yang pertama yaitu karena faktornya alam sendiri, dan yang kedua karena faktor yang dipengaruhi oleh manusia. Yang pertama, kerusakan lingkungan karena faktor manusia. Manusia memiliki berbagai jenis kebutuhan, baik kebutuhan pokok ataupun kebutuhan lainnya. Dalam memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Semakin banyak jumlah manusia, semakin banyak pula kebutuhan yang akan digali. Dalam proses pengambilan kebutuhan tersebut, tak jarang manusia memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan, sehingga menciptakan terjadinya kerusakan lingkungan. Contoh tindakan manusia yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan antara lain penebangan hutan secara ilegal, pembukaan lahan secara berlebihan, dan penambangan yang dilakukan secara liar. Perubahan lingkungan yang kedua diwarnai oleh faktor alam. Sadar atau tidak, lingkungan yang kita tempati sebenarnya selalu berubah. Pada beberapa faktor alam yang dapat dipengaruhi perubahannya, kondisi lingkungan antara lain bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi atau dapat merubah bentuk lingkungan alam. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pencemaran. Yang pertama yaitu pencemaran air. Teman-teman bisa melihat gambar di samping bahwa terdapat dua pipa dari pabrik yang mengalirkan limbah cairnya langsung ke dalam sungai. Hal ini akan berdampak pada matinya ekosistem sungai yang terdapat pembuangan pabrik tersebut. Pengertian dari pencemaran air tersendiri adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, laut, dan lainnya akibat masuknya organisme atau zat tertentu yang dapat menyebabkan rusaknya satu ekosistem tersebut. Jadi, pencemaran air merupakan dimasukkannya atau masuknya suatu zat pencemar yang mengakibatkan hilangnya atau rusaknya ekosistem tersebut, seperti pada gambar yang ada di layar.
Jenis pencemaran yang kedua yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang terdapat atau yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum, serta menurunnya kualitas lingkungan. Penyebab pencemaran udara adalah asap kendaraan bermotor serta cerobong pabrik. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar di atas, bahwa terdapat beberapa cerobong pabrik yang mengalirkan udara yang tercemar ke lingkungan secara langsung. Hal ini dapat mencemari udara secara langsung. Yang ketiga yaitu pencemaran suara. Polusi suara didefinisikan sebagai paparan rutin terhadap suatu bertingkat tinggi yang dapat menyebabkan efek buruk pada manusia atau organisme hidup lainnya. Penyebab pencemaran suara adalah bunyi klakson yang berlebihan pada kendaraan dan bunyi mesin pabrik, seperti yang terlihat pada gambar yang ditampilkan. Yang keempat yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah atau pencemaran tanah darat adalah semua keadaan di mana polutan masuk ke dalam lingkungan tanah sehingga menurunkan kualitas tanah tersebut, di mana polutan bisa berupa zat-zat atau bahan-bahan pencemar, baik berupa zat kimia, debu, panas, suara, radiasi, dan mikroorganisme lainnya. Sebelum adanya kemajuan teknologi dan industri, manusia hanya membuang sampah pada lingkungan ternak organik. Contoh gambar yang ditampilkan merupakan pencemaran tanah akibat adanya pembuangan plastik secara sembarangan, sehingga kesuburan tanah menjadi terganggu. Selanjutnya yaitu dampak dan upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan sangat dirasakan sendiri oleh masyarakat. Pencemaran lingkungan merusak berbagai ekosistem di air, tanah, serta udara. Pencemaran udara dapat menyebabkan menipisnya lubang ozon, sehingga sinar matahari akan langsung menuju bumi. Hal ini akan menyebabkan udara di bumi terasa semakin panas. Dampak lain yaitu terjadinya penyakit yang berlebihan akibat adanya pencemaran air maupun udara. Yang selanjutnya yaitu upaya dalam menanggulangi pencemaran lingkungan. Upaya yang harus dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan antara lain yaitu melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, melakukan kegiatan penanaman pohon kembali atau reboisasi, serta mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai. Pencemaran lingkungan di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), berdasarkan pendataan PODES 2018, jumlah pencemaran di seluruh Indonesia tercatat ada 16.847 desa tercemar air. Selain itu terdapat 2.200 desa tercemar tanah dan 8.882 desa tercemar udara. Persentase tertinggi dengan banyaknya desa tercemar terjadi di Kalimantan Tengah, yakni mencapai 58,63% dari total desa yang ada. Sementara persentase terendah terdapat pada Papua, yakni 5,75% desa yang mengalami tercemar. Hal ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan, sehingga PR bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjaga bersama-sama keutuhan dan tingkat kebersihan lingkungan yang ada di Indonesia. Terima kasih, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.